Pialang itu yang untuk kejuaraan itu ya? Apa? Pialang itu untuk kejuaraan itu. Mulai. Jualannya apa? Makelarin apa? Yang- Tadi kan tadi ah. bilangnya makelar. Makelarin apa ini? Itu tergantung dari Profil. profil Profil wajah investornya. atau profil wajah? Profil Facebook lah. Halo Om. Halo. Iya, halo Bandung. Ngomong-ngomong Sabtu gini dari mana aja nih muter-muter kelihatannya? Ya, sibuk ya Mas. Yes, muter ya Mas. Biasanya kalau Sabtu gini nih teman-teman saya atau komunitas saya biasanya suka ngumpul di biasanya di kafe atau rumah makan gitu. Cuma bahas apa tren ekonomi yang ada sekarang, bahas portofolio mereka. Waduh. Jadi ya apa namanya untuk review lah. Sibuk ya berarti ya Sabtu gini nih. Ya enggak juga sih. Ya untuk ini aja sosialisasi. Lu janjiannya itu apa sih kerjaannya kayak gitu tuh? Urusan apa sih itu? Kita ini kan pialang Mas. Pialang jadi ya kadang-kadang kalau kita ngobrol di WhatsApp gitu, di grup WA ya. Kita ngobrol terus kita ketemuan, kita terus bahas isu-isu yang lagi anget. Terus kita juga ngobrolin soal strategi apa yang baik untuk ke depan. Gitu sih. Ngumpul gitu ya. Ya, teman-teman. Ini kami lagi ngumpul ya. Sama dengan Mas Dedi. Ya. Mas Dedi ini temannya Mas Amos ya? Bukan. Sekali Loh, lagi kok bukan selalu teman? saya mendatangkan senior saya. Tidak pernah saya mendatangkan junior. Kita musuh bebuyutan. Saya eyang, dia buyutnya. Ya, oke, Kang Dedi ya. Oh, Kang Dedi yang siaran di Jawa Barat. Kalau saya sih manggilnya Om Dedi. Oh, Om Dedi. Ya, Mirip sih dengan Om Dedi yang di sana itu, Iya, sama kan, iya. mirip kan. Tapi Om Dedi ini warga kita juga, warga Girl, ayah dari temen KPPM kita. Oh, dua KPPM. KPPM. Putra-putrinya kan KPPM sekarang. Oh ya. Iya. Oh iya nggak Mas? Iya. Oh iya, oh, bener berarti. Putranya sudah pemuda. Oh iya dong. Usia berapa sampean? Jangan ngomongin usia di sini. Ngomong-ngomong Kang Dedi, ya, Mas Dedi, Om Dedi ini Om Ded. pialang itu yang untuk kejuaraan itu ya? Apa? Pialang itu untuk kejuaraan itu. Mulai. Itu piala. Oh iya. Iya. Om Ded tadi bilang pialang ya. Iya. Sudah berapa lama Om Ded jadi pialang? Sejak dulu itu tahun awal 2000-an sih. 99 tahun 2000. 99 ke 2000. Iya. Wis Sudah ya 20 tahun ya. 25 tahunan lah. Oh, itu dari usia 40 itu mulainya. Enggak. Usia berapa ya? Kenapa Anda masih sadar itu loh? Usia 20-an lah. Kan kalau 40 terus tadi 20 tahun usaha di pialang, berarti kan sekarang usianya 60. Kebalik. Oh, kembali. 20 kurang 20. Oh, 20 Iya. maksudnya. Mundur. Kenapa tamu-tamu saya kok mundur-mundur sama usianya ini ya? Cik, berarti 20 tahun ini berarti istilahnya wis senior broker berarti sudah ya. Basa Jawa nih. Iya. Oh, wis Pialang senior. Oh, pialang senior. Iya. Berarti berapa lama? Jadi misalnya kan ada pialang rookie ya, pialang muda itu berarti ada jenjangnya untuk menjadi senior. Ya enggak gitu juga. Pokoknya yang kalau sudah lama berkecimpung di situ ya bisa dikatain senior sih. Enggak harus ada jenjang-jenjang gitu. Kalau karier kan ada jenjangnya. Oh iya, iya, jelas. Tapi ada juga ya jenjangnya di pialang itu ada ya Mas ya. Ada.
Ada banget. Oh, ada. Ya. Iya. Nah, iya. Om, Ya, mumpung ada Mas Dedi, Om Ded, mumpung Om ada Om Dedi. Dedi. Monggo kita kan ini buta tentang investasi piala. tadi itu saya Sampai juga kata belum takok tahu. opo, takok ois. Iya. Pertama, pialang itu opo sih? Oh iya. Pialang itu Nah. istilahnya makelar, Om. McLaren. Itu mobil McLaren itu. Bahasa kerennya makelar. McLaren, bahasa kerennya McLaren. Oh, McLaren. Oh, gitu ya. Cuman kita nyebutnya pialang atau Ah, broker. Oh. Nah, pialang itu kalau di pasar modal dia harus dapat semacam lisensi atau izin dari yang berwenang. Dalam hal ini OJK. Jadi kita harus ngurus izin ke OJK, ujian, interview, ya izinnya keluar. Oke. Jadi bisa bilang gini. Certified berarti ya. Mas? Sertifikasi, Certified. ya. Sertifikasi maklar. Iya, betul. Maklar bersertifikasi. Certified broker. Heeh. Berarti iki sik. Gak jual sing gawe lomba-lomba kan ya mau ya? Enggak ya. Betul. Sing mau jarane. Piala. Oh, Ya, enggak kan ya. Nggak. Berarti sing iki dodolan opo, Mas? Dodolan opo? jualannya apa? Makelarin apa? Yang- Tadi kan tadi ah. bilang makelar. Makelarin apa ini? Kalau di Indonesia ya saham, Saham. stock broker. Stock broker. Tapi Berarti- kalau yang di luar juga gitu sih, stock broker sih istilahnya. Berarti istilahnya itu Stock broker. investasi gitu ya. Jadi kita itu mewakili investor untuk bertransaksi di pasar modal. Oh, jadi maklarnya investasi. Kenapa harus Dimakelari. kenapa harus dimaklari? Nah. Karena investor tidak punya sistem untuk ke marketnya. Jadi dia butuh fasilitas penjembatani itu. Jadi Om Ded ini middleman-nya ya. Iya. Nah, investasi. Berarti investasi menurut Om Ded ini apa sih saja investasi? Investasi itu menanamkan modal atau aset ke dalam instrumen dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Berarti ada tujuannya ya investasi itu. Iya, harus ada tujuannya. Harus ada tujuannya. Nggak sekedar kalau misalnya cuma investasi tuh tanpa ada tujuan bisa nggak? Ya, Ya, buat cuman apa? Nah, aku kata ngomong itu loh Mas. Lu jadi emang ahlinya ini emang sudah selalu one step ahead. Tujuannya apa Mas? Ya tujuannya apa? Tujuannya. Cek Mas gak bertakon-takon. Iya, maklum saya kan cupu. Nama kan ngadukan. Oke. Ya apa Mas? Tujuannya ya kayak orang dagang untuk dapat keuntungan. Oh. Tapi kalau di saham ini ya keuntungannya ya, untuk mendapatkan dividen, untuk mendapatkan capital gain, untuk mendapatkan apresiasi nilai aset. Jadi kalau kita belinya sekarang, kita tentunya berharap bahwa di masa yang akan datang akan dapat apresiasi dari nilai aset. Gitu. Loh, sing untung itu siapa? Saya atau investornya atau brokernya? Investor dong, Apa? investor. Investor. Loh, Ya. Tapi kan Mas Ded juga ada keuntungan juga. Ya kita cuman menjembatani itu aja tadi. Oh. Iya. Kita kan sebagai artinya praktisi ya. Berarti investasi. Jadi gini Mas Ded, ada Mas Ded, Om Ded ini sebagai penjembatan untuk seorang investor untuk berinvestasi. Nah, biasanya orang investasi itu ya biasanya yang klien-kliennya Om Ded ini mereka berinvestasi itu sifatnya apa? Sementara atau dalam short term atau long term atau gimana Mas? Itu biasanya tergantung ini sih, profil masing-masing orang sih. Ada yang sifatnya short term, jadi untuk misalnya bisa dipandang sebagai tabungan bisa, atau middle term, jadi untuk misalnya untuk sekolah jangka waktu 2-3 tahun gitu. Lalu ada yang long term, bisa sampai puluhan tahun. Itu tergantung dari profil wajah investornya. Profil wajah. Profil Facebook lah aneh. Profilnya gimana? Profilnya gimana maksudnya? Loh kan harus dijelasin dong. Iya, profil karakter setiap orang kan beda-beda. Oh gitu. Dari apa? Karakter apa? Saya suka melo atau gimana?
suka drama atau apa. Gimana Om? Nggak, saya tertarik itu tadi investasi. Tadi kan bilang kayak menabung ya Om ya. Nah, bedanya apa nek ngono investasi ambek tabungan Om? Tabungan itu kan ini apa? Biasanya untuk dana darurat ya. Jadi bisa ditarik sewaktu-waktu. Kalau investasi enggak. Dia diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang. Tidak untuk dalam jangka yang pendek. Tabungan itu pendek banget. Loh, kalau nabung untuk nabung, iya, misalnya nabung untuk masa depan, untuk wisata, untuk anak sekolah. Nah, itu kan juga bisa. Bisa juga. Nah, itu investasi atau tabungan sih? Tabungan itu. Kalau niatnya menabung. Tetapi kalau tabungan itu biasanya sifatnya tadi bahwa bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi misalnya kita nabung untuk anak sekolah untuk biaya sekolah. Iya, misalnya setahun atau 2 tahun. Itu biasanya ya di sana tidak ada perkembangan dari nilai yang kita tanamkan. Beda dengan investasi. Bingung nggak? Ya masih bingung sih saya gitu loh. Ini Mas, contoh sederhana yang lain bedanya tabungan ambil investasi. Opo? Kalau tabungan itu pengembaliannya rendah. Jadi kayak gitu maksudnya bunganya rendah banget. Returnnya beda dengan investasi. Investasi bisa di dalam jangka waktu tertentu sangat jauh hasilnya dibanding tabungan. Biasanya dengan niat pun orang itu sudah beda antara menginvestasikan dengan tabungan. Tapi tabungan memang jelas tidak didesain untuk dapat return yang tinggi. Karena sifatnya itu tadi dapat ditarik sewaktu-waktu. Kalau investasi tidak bisa. Jadi harus ada jangka waktu kalau investasi. Meskipun itu yang untuk short term ya, jangka pendek itu harus ada jangka waktu. Itu berapa lama tuh kira-kira? Kalau short term itu untuk tabungan ini. Tabungan itu biasanya ya investasi, bukan tabungan, investasi. Kalau investasi sih paling enggak ya di atas 6 bulan menurut saya sih. 6 bulan. Di atas 6 bulan. Kalau orang nabung kan ya cuman biasanya mindset orang itu untuk dana darurat. Kayak deposito itu tabungan atau investasi? Itu investasi kalau deposito sih. Masuk kategori investasi itu. Oh, karena dia kalau misalnya malam minggu pengen ambil duit itu enggak bisa ya? Enggak bisa. Itu nabung buat pacaran. Ya kita kan masih muda-muda sama Om Deddy kan sudah putra-putrinya gitu. Ngomong-ngomongin tentang usia iki kayak ngomong usia. Ya ini tadi lah Mas. Kok masih? Oh ya Om lali Om. Mas saya enggak apa-apa. Ya, Mas Om. Ngomong-ngomongin itu tadi Mas Amos yang merasa masih muda, saya yang masih muda itu apa ya istilahnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai berinvestasi Om? Kan semua ada risikonya, apa yang harus kita pertimbangkan itu ya apa? Jadi kalau biasanya ditentukan niatnya dulu sih, ditentukan tujuannya dulu. Saya berinvestasi itu untuk apa? Rata-rata orang sih biasanya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, jadi bisa untuk pensiun, untuk biaya anak-anak sekolah dan biaya hidup di masa tua nanti. Jadi ya ditentukan tujuannya dulu. Saya ini berinvestasi untuk apa? Setelah nanti tujuannya bisa didapat, baru kita bisa menentukan instrumen apa yang cocok untuk tujuan tersebut. Beda-beda berarti gitu, ya. Iya. Sebab tujuan itu nanti menentukan instrumen yang akan dipilih. Gitu ya. Di saham itu misalnya di saham nih ada banyak saham-saham yang cocok untuk jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Gitu ya. Kalau misalnya emas ini juga menurut saya juga untuk jangka panjang sih. Karena untuk jangka pendek emas naik turunnya juga tidak terlalu signifikan. Gitu ya. Properti itu juga untuk jangka panjang. Tetapi emas dan properti ini kan kadang nggak liquid ya. Nggak liquid ya. Iya, nek cair sih ya. Ya es cendol. liquid. Es batu nggak liquid.
Balik. Iki seri. Oke. Ya ini. Aku belum gitu. Mana aku belum iki ya. Tapi menarik loh istilah gini loh. Di samping ya es tadi ya. Liquid tadi ya. Menurut Om Ded untuk orang seperti saya yang masih muda dan Mas Amos yang mengaku berjiwa muda, antara yang masih muda dan mengaku masih muda, itu kan pasti kan ada beda umurnya. Ya, profil tadi. Profil tadi. Nah, menurut Om Ded yang kekinian itu kita harus investasi apa? Yang segala umur bisa. Kalau kekinian sih sebenarnya ada banyak instrumen yang bisa dipilih sih. Emas itu bisa juga, emas, saham, obligasi. Cuma yang lagi in sih biasanya saham. Kenapa saham? Karena saham itu nggak berbentuk fisik ya, virtual. Jadi bisa segera langsung dimulai. Beda dengan kalau fisik kayak gini, butuh space. Butuh butuh effort ya. Butuh apa lagi ya? Butuh pegawai mungkin. Nah, kalau saham enggak bisa segera dilakukan, enggak butuh space, enggak butuh biaya operasional. Ya intinya bisa segera segera dilakukan. Artinya enggak perlu nyiapin duit gede juga berarti. Enggak juga sih. Bisa dilakukan secara kontinu aja. Biasanya untuk investasi setiap orang ini kan untuk nominal ya. Besarannya ini biasanya beda-beda juga, tergantung disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, itu. Ya. Karena si A dan B mungkin beda kondisi, beda keperluan, beda kebutuhan. Jadi ya disesuaikan aja. Paling tidak saya untuk investasi ini berapa persen sih? Nah, itu. Jadi arah saya tadi mau tanya ke situ. Sampai nuju jelasno si ake. Aku kate takut itu tidak bingung lah. Tapi yo enak persen. Kalau mengundang orang seperti Om Ded ini, kita belum tanya aja udah langsung dijelaskan. Tadi itu aku mau tanya Mas Om. Misalnya nih gajiku taruhlah lah misalnya. Nah, berapa persen yang harus saya sisihkan untuk investasi? Dan saya tadi tertarik kenapa Om Ded ini ngomong saham. Itu berapa persen yang seharusnya seyogianya? Karena tadi kan saya harus sisihkan berapa dari penghasilan tadi kan saya. Bilang juga, yo kak ditentukan berapa persen. Cuman kan kalau dari sudut pandang Om Ded sebagai senior broker itu kira-kira berapa persen ya? Oh gitu. Itu tetap nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ya? Secara fix nggak bisa ditentukan. Tergantung kondisi masing-masing aja. Jadi kalau misalnya karena kebutuhannya beda-beda, kondisinya beda-beda. Dan prosentasenya yang untuk disisihkan untuk investasi beda-beda juga. Gaji sama, satu suka makan, satu suka healing. Iya. Terus berapa persen? Nah itu kan bisa juga sebagai penentuan mana apa yang bisa diinvestasikan dan kan jelas beda itu tadi. Oke, misalnya taruhlah sama. Gaji 30 juta masing-masing. Ya. Saya suka makan, suka healing. Saya sudah berkeluarga, belum mempunyai anak. Mas Amos sudah berkeluarga, sudah punya 2 anak, 1 cucu. Gaji sama. Saran dari Om Ded, berapa persen yang harus saya sisihkan? Berapa persen dari Om Amos yang harus disisihkan? Supaya ini viewers ini tahu, jadi punya gambaran gini gitu loh. Iya, bebannya yang lebih ringan aja ya. Yang bisa investasi jauh lebih besar daripada yang bebannya lebih berat. Kalau dia belum menikah, sudah. Misalnya ya, yang belum menikah, jelas bisa berinvestasi jauh lebih gede daripada yang sudah menikah. Ya. Karena bebannya sudah beda. Tanggungan. Harusnya begitu. Bebannya sudah beda. Tapi kalau dia royal, bukan situ ya. Kene ngagel. Royal. Rame nek saiki royal nek Sabtu ya mene. Aduh. Sabtu ya mene royal rame ya. Investasi kabeh. Investasi. Gak berkembang tapi. Ya, investasi di perut. Iya. Berarti tidak bisa dipastikan jumlah persentasenya ya? Nggak bisa, nggak ada formula khusus. Aduh. Jadi ya sesuai ini aja. Kadang orang itu ya
Berarti boleh nggak aku misalnya cuma investasi 10.000 gitu? Ya kayak apa 10.000. Nah, ini makanya itu. Jadi minimal berapa? Wes, ayo angkanya. Minimal juga nggak ada sih. Lah, jadi mau 10.000. Artinya itu kan tergantung ini aja, sesuai idealisme masing-masing. Kalau misalnya bisa diukur 10.000 itu dapat berapa misalnya ya, atau cocok atau enggak. Terus instrumennya ada enggak yang seharga itu, kan ya harus disesuaikan juga. Gitu loh. Kok ada di iklan-iklan gitu ya? Iya. Investasi mulai dari 10.000 gitu. 100.000 mungkin. Oh, oke. Tapi kalau saya lihat sih minimal sih 100 sih. Minimal Gitu ya. Ya masuk akal sih istilahnya. Iya, Kan nice. 10.000 saiki tuku mangane oleh sih, Iya. cuman yo Kan investasi perut. Jadi makanya perutnya semakin besar. potong itu yang gede. Loh, kan memang tujuannya apa? Membesarkan perut. Tapi kalau tadi kita kan ngobrol dari segi income kita kan ngomong nominal berapa. Nah, sekarang kalau kita ngomong dari segi angka lain. Angka lain Di gimana? usia berapa kita harusnya sudah mulai berinvestasi, Om? Nah, kalau usia ini harusnya sedini mungkin sih. Berarti kita setelah lahir langsung investasi. Enggak juga kayak gitu. Sedini mungkin itu artinya kita bisa mendefinisikan pentingnya untuk berinvestasi, untuk menyiapkan apa ya yang bisa diandalkan di masa depan. Oke. Jadi sedini mungkin, sesegera mungkin. SMP gitu sudah bisa ya, Om? Ya sangat bisa kalau dia sudah tahu arahnya dia besok mau kemana atau gimana. SMP, SMA misalnya. Iya. Nggak pakai ini ya, harus sudah punya KTP atau apa gitu? Enggak perlu. Oh, nggak perlu Enggak ya. perlu. Oh, berarti tinggal hubungi Om Ded aja. Oh, Kan tadi license senior broker. license senior broker. Berarti tidak ada batasan usia sedini mungkin ya. Nah, tapi ini takutnya Om, ini yang saya lihat ya, orang itu mau berinvestasi kok wedi ngono lho. Iku kenapa? Apakah berisiko apa enggak ya? Jadi kan istilah ya berisiko ataupun pandangan umum itu, apalagi tadi tentang saham ya. Saham. Oh, gak mesti apa jenenge nek untung itu. Cuan. Itu Profit. Nah, itu enggak mesti profit. Apa rantene lepas terus. Los maksudku los. Perasaan yang kemarin kita podcast ada Apa? los atau les? Oh, iku lak sing wingi. Iya. Les kurang tidak stereo. Iya. Iya. Jadi bagaimana mensiasati? Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya. Tipe investasi yang kekinian apa? Saham. Oke, tadi kan dijelaskan saham. Berapa? Enggak ada batasan berapa persen. Terus dimulai sejak kapan? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Nah, tapi kebanyakan teman-teman saya ini yang saya tahu itu kalau ketika ngomong investasi itu sudah mulai parno, apalagi tentang saham. Nanti track rugi. record-nya. Nah, itu apa yang menyebabkan orang itu takut untuk berinvestasi? Biasanya sih orang itu sudah menstigmakan saham itu di pikirannya dia ya. Dia sudah mendapat informasi yang salah. Tapi biasanya kalau saya lihat belakangan ini di orang-orang Indonesia, di pikirannya orang itu nek salah gak gelem dibenerno, Om. Jadi saya pernah ya kalau ngadain literasi gitu, saya bilang, Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu tentang saham ini yang informasinya didapat dari luar, itu coba dihilangkan dulu. Jadi diklirkan dulu yang ada di pikirannya Bapak Ibu sekarang ini. Apa itu saham, kenapa takut dengan saham, itu dibersihkan dulu. Sekarang saya coba kasih informasi yang benar, bahwa saham itu begini, tidak semenakutkan yang seperti Bapak Ibu kira. Oh, berarti gini, ketika mereka datang di seminar, mereka sudah blocking duluan berarti ya? Iya, biasanya gitu. Gitu ya. Jadi itu harus disingkirkan dulu, Disingkirkan baru kita dulu. belajar. Kita kasih
informasi yang benar. Jadi kalau saham itu sebenarnya investasi ini kan ada dua. Misalnya orang pensiun nih, pensiun dari pekerjaannya, dapat pesangon 200 juta misalnya ini. Dia bisa terjun ke sektor real. Sektor real kayak buka warung kayak gini nih. Buka warung, buka toko. Terus sama sektor yang virtual. Tinggal dilihat aja kecocokannya di mana. Kalau buka warung lah Mas. Fisik ya Mas. Menguras fisik, menguras waktu, ulaan, kesel ada jam buka, terus warungnya ditunggoni. Nah, yang sektor real ini sebenarnya dengan yang sektor yang virtualnya sama aja. Uangnya sama, 200 juta misalnya. Sama-sama 200 juta. Tetapi yang satu ini lebih mudah. Lebih mudah itu nggak butuh ini sih, nggak butuh effort berlebih. Nggak butuh. Misalnya gini, kalau sampean punya toko bangunan gitu ya. Sampean kulak material senilai 1M misalnya, itu kan butuh space, butuh gudang, butuh orang untuk mencatat admin gudang, stok untuk nyatetin stok. Terus habis itu butuh armada untuk melakukan pembelian. Habis itu nanti kirim barang. Belum lagi nanti bayarnya itu nakal, pembayarannya mundur. Kalau di saham nggak ada kayak gitu, nggak ketemu orang nakal. Jadi sangat minim ketemu orang nakal. Kalaupun ada yang nggak jujur di saham, ada pelanggaran, biasanya kita nggak perlu repot sih. Ada polisinya sendiri. Polisi. Ada pengawasnya sendiri. Bagus. Jadi kita di sana jadi kita transaksi nggak perlu ketemu orang. Jadi orang nggak sering ketemu. Tetapi di sana sudah terverifikasi oleh pengawas, oleh OJK, oleh bursa. Gitu. Jadi balik lagi ke tadi ya, Mas. Bahwa tadi? Kenapa orang takut? Ya, itu sebenarnya ketika orang takut itu sebenarnya dia harus siap dulu untuk untuk ketakutannya itu harus diabaikan dulu. Dia cari pengetahuan yang benar, cari informasi yang benar. Setelah itu baru bisa menyerap informasi yang benar. Bahwa saham itu tidak semenakutkan yang dikira. Itu sama saja dengan buka warung gini. Risikonya sama, nilai uangnya sama. Jadi dua-duanya bisa mengalami kenaikan dan penurunan yang sama. Semuanya sama. Hanya bedanya satunya real, satunya virtual. Ya kalau kita bisa ngomong gini, ketika saya berinvestasi itu anggap aja sebuah bisnis seperti ini ya, aku bisa bikin kayak misalnya kos-kosan gitu ya. Aku punya pensiunan 200 juta, aku bikin kos-kosan bisa. Gede pensiunan 200 juta. Iki pesangon Anggap aja pesangon. Ya Mas Amos mau ngomongin pensiunan. Pensiunan sebulan 200 juta. Lah iya. Kan boleh. Amin. Amin. Lanjut. Misalnya gitu. 200 juta nih. Terus aku mau bangun kos-kosan kan bisa, mau bangun warung juga bisa. Bicara tentang resiko kan pasti orang kan, aku mikir bikin warung, iya nek pas laku kan bisa aja. Bikin kos-kosan sebulan misalnya tarifnya 5 juta, payu apa enggak kan juga bisa. Saham kan juga sama, pasti ada resikonya kan pasti. Ketika sahamnya pasti naik atau turun nih gitu loh. Entah bulan depan aku nggak dapat duit nih gitu, nggak dapat untung gitu loh. Kan kalau kita investasi kan pasti carinya untung nih. Terus misalnya gitu, artinya gini, ketika kita berinvestasi di sektor real dan di sektor digital ya itu ya berarti virtual ya. Itu resikonya kalau buat kita nih yang mungkin yang katakanlah mau yang masih muda, mau yang buat yang mau pensiun ataupun yang sudah pensiun misalnya seperti itu enak di mana gitu loh. Tergantung ini yang menjalani. Tergantung yang menjalani. Iya. Milih yang mana ya? Dia cocok di mana? Oh gitu. Hanya tadi rambu-rambunya nek tadi real berarti nyiapin segala macam tempatnya. Kalau ini lebih simple gitu. Lebih simple, lebih praktis. Iya, paham. Iya, saya kira arahnya digital sih ya. Nah, jadi lebih gampang semuanya. Iya. Kadang yang ditakutin banyak orang itu
biasanya sih wis metu duit tapi gak oleh barang Om. Pikir gitu. Pikir gitu. Betul, ya. Padahal kalau kita misalnya saham ini ya, kita beli ya kita dapat barang. Oh. Cuma barangnya itu tadi nggak fisik sifatnya. Apa? Ya virtual itu tadi. Saham. Kalau ini Om, saya pernah ikut itu kayak kripto gitulah, istilahnya kayak itu kan virtual juga. Yang apa? Kripto. Ya, kriptoan gitu. Kripto. Saya pernah ikut, saya pernah menanamkan sebuah modal. Profit seminggu. Seminggu kemudian hilang Om. Nah, itu kan tadi kan sudah ada polisinya. Nah, waktu saya itu gak ono polisi nih Om. Jadi duitku hilang Om. Ya hilang Om. Bojoku gak ngerti Om. Loh, bojoku. Ini gimana kalau kayak gitu? Aku salah ngomong gitu. Bojoku ora ditakoki gitu. Nanti pas waktu itu kita sensor aja deh. Tolong disensor ya. Aku ngomong tit gitu. Iya, pas duit hilang tit, pas mati. Iya. Tit juga. Kalau gitu gimana Om? Ya memang sih waktu itu sangat menjanjikan. Jadi kayak ini dia ngomongnya semacam saham, nanam modal. Jadi dia punya semacam robot atau mesin yang akan memainkan. Jadi kalau di sini kan tadi Om Dede kan jadi maklarnya. Iya. Nah, kalau saya waktu itu titip berarti. Ya, nitip. Profit saya lihat naik rek. Tambah lagi naik rek. Ya kan misalnya kalau modal kita kecil, naiknya kecil, ditambah lebih besar, lebih besar. Tambah lebih besar lagi. Wah, itu lah beda-bedaan. Bukan hilang. Aku baru tahu itu investasi udel. Botol. Tapi saya sempat withdraw, saya sempat tarik bisa. Nah, itu ya maksudnya gini. Tadi sudah dijelaskan berinvestasi saham berapapun, usia kapanpun dimulai sejak awal. Amannya kita bermain saham pakai platform apa, di mana, supaya tadi tidak terjadi seperti yang saya alami. Yang pertama diperhatikan itu legal atau enggak. Oke. Ya kan? Ngeceknya di mana Om? Jadi misalnya mungkin misalnya ini platform Amos GoFund misalnya ya. Aku ngecek di mana supaya tahu itu legal atau tidak. Itu biasanya legal secara pendirian PT-nya legal sih. Tetapi secara perdagangan saya enggak tahu juga. Tetapi kalau saham itu jelas legal. Karena semuanya, misalnya saham BRI nih. Masa sih saham BRI ilegal? Legal ndaknya itu kan bisa dilihat nih. Ada apa? Tinggal dicek di internet ya. Bahwa suatu PT itu untuk melepaskan sahamnya atau IPO-nya itu legal atau enggak. Itu bisa dilihat di banyak di sumber informasi sudah banyak bahwa kalau saham itu bawah bursa itu dimanapun di dunia pasti ada dan itu legal, ada pengawasnya. Jadi negara ikut mengatur di sana, ikut mengawasi di sana. Itu dulu yang dipegang. Ya, legalitasnya. Nah, kalau yang sudah disebutkan tadi itu saya enggak tahu sih legalitasnya. Itu karena perusahaan yang seperti itu di kripto itu perusahaannya itu bisa legal, bisa enggak. Marketnya bisa legal, bisa enggak. Saya juga enggak terlalu mendalami juga. Tetapi kalau tentang saham itu jelas legal. Karena di sana ada banyak. Itu kan biasanya kok berita IPO itu kan di koran-koran, di majalah, di internet, beritanya kan sudah di-share. Jadi sudah go public juga ya, Pak. Pada saat IPO go public itu kan Oke. Berarti kalau misalnya gini saham tadi ya. Tadi sempat diobrol sahamnya BRI. Berapa kira-kira? Tadi kan ngomong minim 100.000. Kalau saya pengen beli sahamnya BRI misalnya, tinggal dihitung aja, Mas. Tinggal dihitung aja. Satuan saham kan lot. Oke. Nah, inilah yang mau saya pengen tanyakan. Oke. Lot itu kayak kilogram. Ya kan? Kilometer itu satuan. Kalau di saham satuannya lot. Satu lot 100 lembar. Satu lot 100 lembar. Per lembarnya? Per lembarnya itu kan saham beda-beda. Kalau
kalau ABRI kemarin sih 3.000-an sih. Tinggal dikalikan aja 3.000 sekian kali 100 lembar. Ya kalau saham yang lain, saham Telkom misalnya, harganya 2.000-an. Ya tinggal dihitung aja 2.000 kali 100 lembar. Hitung. Kalau misalnya beli setengah lot itu bisa nggak? Nggak bisa. Ini oke, pertama berarti kan 3.000 ya. Oke lah, kita taruh 3.500 kali 100 lembar. 350.000. Nah, iya itu. Loh, masih terjangkau loh. Terjangkau, berarti bisa ya beli satu lot itu ya? Di saham itu bisa ya? Harga paling minimal sih Rp1. Hah? Rp1. Jadi ada harga yang Rp1, ada dulu Rp50. Dulu Rp50. Jadi tinggal dikalikan aja 50 kali 100 lembar. Tinggal dihitung aja. Murah, Om Ded, aku jalur nomor handphone sampai Om Ded. tak belajar mana Om Ded. Ini kayak apa? Misalnya patungan gitu nggak masalah kan? Patungan tapi ya agreementnya antara yang patungan nanti baru beli satu lot gitu bisa ya. Padahal tak pikir tuh, mahal ya, cuman 50. Saya pikir itu puluhan juta. Ya tinggal lotnya aja, kuantitinya aja yang diatur sesuai ke kemampuan. 50 kali 100 cuma 5.000. Nah makanya itu. Satu lot. 100 lembar. Betul kan ya? Oke, benar ya. Saham sama obligasi bedanya apa? Saham itu investasi langsung. Obligasi itu surat utang. Jadi kalau sampean beli obligasi, berarti sampean ngutangi penerbit obligasi itu. Kalau sampean beli saham, sampean jadi pemilik perusahaan itu. Jadi mending saham over obligasi. Jadi kalau ada belian saham sama obligasi, saya mending memilih saham ya. Iya. Itu tadi balik ke karakter tadi, ke profil investornya. Kalau obligasi itu bunganya sudah ditetapkan, sudah ditentukan besarannya. 200 jutanya sampean mau lo tuku obligasi. Nah obligasi aku tadi orang yang ngutangi. Ngutangi yang penerbit obligasinya. Iya, kalau jadi yang penerbit obligasi itu saham tak tukune. Gitu ya Om ya. Alurnya. Kalau saham kita jadi pemilik perusahaan. Enak nanti ya, pengutang atau pemilik? Aku milih jadi kalau orang aman, milihnya obligasi biasanya. Oh, pengutang. Oh, gitu malah. Kalau orang yang profil risikonya biasanya sing nom-nom. Lebih ke ininya kayak kita ini. Suka yang saham. Gitu. Iya. Atau seneng dianggap pemilik daripada pemberi utang. Wah, itu kan cuma istilah aja sih. Oh, istilah ya. Oke. Biasanya yang beli saham ya juga biasanya beli obligasi juga. Oh. Maruk ya. Beli ya. Iya. Oke, dituku kabeh. Oh, jangan-jangan ini pialanya juga gitu nih. Enggak salah. Makanya jangan-jangan gitu nih, waduh. Wah, ini sangat membuka wawasan, Orang yang biasanya gini saya tambahkan. Kalau biasanya enggak familiar dengan saham atau bingung caranya, orang biasanya ke reksadana. Beli reksadana. Itu investasi ya? Investasi juga. Tetapi kalau saham kan langsung. Reksadana ini investasi nggak langsung. Jadi dia produknya belinya di bank. Di bank atau perusahaan sekuritas itu ada. Biasanya marketing bank itu biasanya menawari reksadana. Reksadana ini juga macam-macam, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, atau campuran keduanya. Tergantung profil risiko tadi, balik lagi ke sana. Iya. Profilmu apa? Followerku Oke, gak tahu buka aku. Om Ded ini pembicaraan sangat membuka wawasan bagi kita semua. Any last word, maksudnya pesan-pesan yang bisa menguatkan orang untuk tidak takut berinvestasi, segera memulai berapapun di usia apapun. Supaya saya aja deh. Supaya saya lebih yakin lagi. Jadi yang pertama itu kalau diberi informasi tentang suatu investasi misalnya, khususnya investasi, itu jangan diblok dulu.
pikiran kita. Kita harus membuka wawasan. Udah gitu tadi terbuka. Masalah mindset berarti ya. Mindsetnya harus dibuka. Harus siap terima informasi apapun bentuknya. Ketika informasi baru dibandingkan dengan informasi lama yang kita punya, tinggal dicek aja. Dicek mana yang benar, mana yang enggak. Bahwa kan karena orang itu kadang setelah ada informasi terbaru itu biasanya pikirannya terbuka. Jadi tidak usah diblok dulu, terima dulu. Setelah itu baru pelajari, bandingkan. Terus. Setelah itu ya mulailah berinvestasi. Iya. Jangan main-main dengan financial life. Jangan main-main dengan financial life. Piye iku? Ya ojo dulinan. Iya. Ojo dulinan ambek duit. Ini menarik. Don't play with your financial life ya. Pertama itu pokoknya legalitas. Legalitas penting. Setelah itu tentukan profil masing-masing. Aku ini cocokin nang ndi. Yang properti silakan ke properti, yang emas silakan ke emas, yang saham silakan ke saham, dan yang lain-lain. Yang pertama itu tadi sudah dipegang bahwa legalitas sudah terjaga. Silakan dipilih secara profil risiko masing-masing. Ketiga ya segera dimulai. Oke. Karena masa depan itu sebenarnya pendek. Jadi kita harus bersiap dari sekarang. Mulailah sebelum terlambat. Oke. Seberapapun Anda yang ada sekarang ini, segera mulai gitu. Berapapun nilainya, mulailah gitu ya. Keren, mantap. Jadi sabar-sabar semuanya, sedikit berbeda kan podcast kita kali ini kedatangan Om Ded. Benar-benar membuka wawasan kita, benar membuka wawasan Om Amos, benar-benar memberikan nuansa baru di podcast ini. Om Ded, ke depan mau nggak kita undang lagi untuk memberikan literasi yang terbaru? Kudu nak mangan ya, Om. Aduh, lali gorong pesan. Iya warung iki opo rek kan ombe. Bakule turu iki kita. Astaga. Waduh, kita ngobrol dari tadi. Oke. Enggak, ini kita ngomongin masalah duit. Jadi kita malas ngeluarin duit karena pengen investasi tadi loh. Iya. Oke, mangan aja. Oke, mangan. Sober. Pantengin terus podcast Warung Kepo edisi finansial. Kita akan ada edisi-edisi selanjutnya dan kita akan ada di edisi-edisi lagi tentang olahraga, tentang kebudaya. Jadi kalau misalnya bisnis, wirausaha, misalnya sober pengen, aku kok pengen tahu tentang ini, monggo silakan chat, DM, komen di YouTube ya. Oke? Sampai ketemu selanjutnya. Dah.